Halo, kembali lagi bersama saya Ahmed di Sedang Viral. Jakarta International Stadium kembali menjadi sorotan netizen. Selain masalah parkir, akses, kini muncul lagi masalah baru yakni persoalan rumput. Nah, bagaimana pro dan kontra terkait isu ini? Langsung saja saya berbincang dengan Mbah Galuh Sintaleksono dari Indonesia Indikator bersama saya di Sedang Viral. Apa kabar Mbak Galuh? Halo Mas Ahmed, selamat sore, kabar baik, Alhamdulillah. Kabar baik, Alhamdulillah. Mbak Galuh, ngomong-ngomong soal JIS yang sedang jadi sorotan nih. Yap, Kenapa isu ini kembali muncul dan kembali ramai dibicarakan menurut Mbak Galuh? oke. Mungkin saya melihatnya dari kacamata umum aja ya, di mana-mana Iya, kalau bola itu pasti menarik atau menjadi magnet dari iya. banyak orang gitu ya, apalagi Mm, JIS ini gitu ya. Kemudian diskusinya juga sudah lumayan nih kalau di sosial mm, media dari platform Twitter gitu ya. Yang kemudian menarik adalah si JIS ini gitu ya mm. sama netizen dibawa ke Iya. diskusi politik gitu. Oh, iya, iya. Oke, kalau kita lihat dari peta media sosialnya nih. Kalau di sosial media sendiri, ini kami kumpulkan data dari platform sosial media, gitu ya, di eh, semua platform, baik di Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, mm, dan TikTok, gitu ya. Ini unggahannya itu sudah terjadi sejak tanggal 28 Juni. Ya, perbincangan itu udah ada lah ya, berbicara iya, tentang JIS. Kemudian terjadi puncaknya yang memang sedang hype itu di 4 Juli kemarin. iya. Kemudian di Twitter sendiri gitu ya, postingnya pada saat tanggal 4 Juli kemarin Mm, itu sebanyak 19.664 unggahan yang mm, berkaitan dengan JIS ini sendiri, seperti itu. Oke. Kalau di respon publiknya sendiri, Mm, ini macam-macam. Ada disgust, kemudian ada antisipasi, kemudian ada Iya. trust. Tapi di sini disgust yang lebih besar, seperti Mm. itu. Oke, Ke Mbak, ini kalau kita bicara soal pemicu, apa nih yang menjadi pemicunya di media sosial? Kalau dari pembaca bacaannya Mbak Galuh. Oke, ini kita harus lihat dulu apa sih sebenarnya gitu ya yang kemudian menjadi uh, apa diskusi dari netizen itu sendiri tentang JIS ini gitu. Ternyata kan memang sebelumnya Coldplay nggak jadi main nih di Ya, GBK, itu juga udah ya. jadi magnet sendiri gitu kan. Hmm, Kemudian dikaitkan pula gitu ya dengan apa diskusi-diskusi politik yang kemudian itu menyoroti soalan hmm, prestasi atau capaian dari Pak Anies Baswedan yang kala itu masih menjadi gubernur. Kemudian juga Pak Erick Thohir yang kemudian punya punya hmm. tugas gitu ya untuk membidani atau merawat soalan-soalan Iya. ini berkaitan dengan bola dan seterusnya. Dan berikutnya ya yang lucu gitu ya, ternyata ini topik ini juga menjadi kerumunan dari para buzzer gitu. Hmm. Wow. Di sini ada gitu ya bahwa ternyata uh, mau dibilang rame ya bisa, nggak rame juga bisa juga gitu ya, Hmm, tergantung mau lihatnya gimana gitu ya. Tapi ada ternyata akun-akun yang hmm. tidak organik yang Ya, muncul di diskusi tentang JIS ini. iya. Jadi ada akun yang memang pro dan ada akun yang memang kontra. Betul. Begitu. Nah, itu Oke. bisa kita lihat dari sentimennya. Itu bisa Hmm, kita lihat dari sentimennya. Kalau di sini gitu ya, berdasarkan temuan kami dari data kami yang kami kumpulkan dari platform sosial media, di sini untuk negatif gitu ya, untuk sentimen negatifnya itu porsinya hampir 50% lebih, which yang itu oke. lebih tepatnya 53,53%. Itu kami kumpulkan 15 menit yang lalu gitu ya, karena data Hmm, ini real time gitu. Dan tadi yang tadi sudah saya sebutkan gitu ya, mengapa ya. kemudian ini ramai? Ya ternyata diramaikan oleh akun yang bukan akun organik gitu. Hmm, Menurut publik lini masa. oke. Oke, Mbak. Kalau bicara soal akses, itu kan yang menjadi salah satu isu ya.
akses, terus standar FIFA, kemudian pintu masuk, lalu terakhir soal rumput. Nah, kalau kita lihat dari akun-akun organik yang Mbak Galuh sebutkan tadi, apakah isu itu memang menjadi bola yang kemudian dilempar atau bagaimana? uh, Sebenarnya konsentrasinya adalah balik lagi gitu Mas ke fokus Hmm. permasalahan bahwa bola ini bagaimanapun itu akan selalu mendapatkan perhatian dari publik kita gitu ya di mana-mana Hmm. gitu ya, dan apa saja yang menjadi kemudian sub-sub isunya gitu ya, hal-hal kecil di sekitarnya itu yang kemudian menarik untuk didiskusikan gitu, maukah Hmm. itu kemudian rumput atau kemudian akses atau renovasi atau kemudian perbaikan dan seterusnya seperti itu. Hmm. Jadi karena ya ini bola gitu. Jadi bola itu akan selalu membuat publik kita menoleh gitu. Oke. Nah, ini kalau dari media sosial, ini datanya di Twitter saja ataukah memang dari berbagai media sosial seperti Facebook, TikTok dan lain-lain? Kami mengambil dari platform Twitter, Instagram, Hmm. Facebook, YouTube, dan TikTok seperti Hmm. itu. Jadi kita bisa lihat kalau di YouTube sendiri itu Hmm. sudah sebanyak 7.024 seperti Ya. itu. Jadi ya kira-kira kami melihat peaknya itu di antara 2 hari gitu ya, di puncak ya sampai hari Hmm. ini, dari kemarin puncaknya dan sampai hari ini seperti itu. Dan saya juga mau menunjukkan gitu ya bahwa ternyata isu itu gitu ya Hmm. memang masih menjadi isu yang nasional gitu, masih Hmm. masih masih berkerumun di wilayah DKI Jakarta. Oke. Ya. Oke, Mbak. Nah, kalau kita kaitkan isu ini dengan Pilpres 2024, ini seberapa terhubungkah netizen dengan isu ini dengan isu Pilpres 2024? Tentu isu ini menjadi salah satu isu yang menarik gitu ya. Hah? Kan kalau kita lihat kemarin tentang bola juga gitu, salah Ya. satu kandidat bakal calon presiden Hmm. Indonesia yang mendatang sempat turun elektabilitasnya karena bola gitu. Yep. Pak Ganjar Oke. ya, Pak Ganjar sempat Ah, turun elektabilitasnya karena bola. Dan kali yep. ini gitu ya, di Hmm. JIS ini, di isu yang topik JIS ini, kemudian itu dilihat sebagai salah satu upaya untuk mengkoreksi Hmm. kinerja gitu, capaian Pak Anies ketika menjadi gubernur DKI Jakarta di waktu lalu, seperti Hmm. itu. Jadi kalau kaitannya dengan politik, dia bisa menjadi isu yang ditunggangi Oke. untuk isu-isu politik seperti itu. Oke. Nah, kalau Mbak Galuh lihat sendiri, ini isunya berpotensi akan turun itu ketika 1 minggu kemudian kah, ataukah 3 hari kah, ataukah dia akan semakin naik secara eh, algoritmanya di media sosial? Kalau di media sosial sendiri tentu saja sebenarnya diskusi itu sebenarnya Hmm? berasal dari kawan-kawan media, kawan-kawan di Hmm. online media, di portal Hmm. media yang kemudian mengangkat isu tersebut gitu ya. Apakah kemudian Hmm. mereka akan memberikan agenda settingnya Hmm. untuk isu tersebut yang kemudian akan ditanggapi oleh publik lini massa seperti itu. Oh, bukan Jadi bukan kebalik ya dari akun-akun organik. akun organik yang tadi Mbak Galuh sebutkan. Apa bukan kebalikan? uh, bisa dari dua sisi. Tapi kalau saya melihat ini gitu ya, ini Hmm. raidingnya adalah berasal dari media online yang kemudian memberikan perhatian, kemudian ditangkap Hmm. oleh publik lini massa seperti itu. Oke, baik. Maaf. Eh, kalau pembacaan di Instagram dan media sosial lainnya seperti apa, Mbak? Oke, bisa kita cek Oke. sebentar. Yap, justru menariknya kalau di Hmm. Instagram sendiri gitu Hmm. ya, kan tadi kita cek di Twitter nih, sekarang kita cek di Instagram gitu ya. Ternyata kalau di Instagram dia itu Hmm. sudah ada apa ya, ada suaranya gitu ya, sudah ada suaranya, voice-nya itu di tanggal 29 Juni. Justru malah Hmm. tidak banyak
diskusi pada tanggal 4 Juli itu kan berbeda sekali dengan yang situasi di Twitter ya. Karena memang itu kembali lagi pada karakteristik platform Instagram yang lebih pada gambar ya, visual. Sementara kalau di Twitter sendiri kan kita memang berdiskusi, bercuit mencuitkan sesuatu, berbicara tentang diskusi gitu kan, berbicara tentang ide gitu. Jadi kalau di Twitter memang perbincangan gitu. Jadi kalau di Instagram sendiri itu di tanggal 4 tidak mengalami kenaikan yang signifikan seperti itu, Mas. Oke. Nah, Mbak Galuh, kalau kita bicara soal buzzer ini ya, Mbak, ini potensi buzzer dari kedua belah pihak itu menurut Mbak Galuh ada dan memainkan isu ini dan sangat vital. Gini, untuk melihat buzzer itu sendiri gitu ya, kemudian hari ini gitu ya, ketika kita menjadi masyarakat atau menjadi publik di lini masa, eksistensi buzzer sendiri ini kan memang sering dihadirkan, dibuat gitu ya, sesuatu yang dibuat untuk membuat trending atau membuat diskusi itu menjadi terus-menerus gitu, atau kadang-kadang malah menghadirkan sesuatu yang tidak kita harapkan seperti itu. Jadi di temuan kami untuk topik JIS ini memang dimasuki oleh kelompok-kelompok dari akun-akun anorganik gitu, yang memang buatan gitu ya, bukan akun manusia, bukan organik gitu. Jadi artinya memang akun-akun inilah yang nanti punya peran untuk mengarahkan isu ini kemana. Apakah itu stay di pure soal stadium ataukah ke arah politik? Bukan begitu? Betul. Karena bagaimanapun isu, kembali lagi JIS itu kemudian kaitannya dengan sepak bola, dan kita lihat siapa orang-orang yang kemudian menjadi influencer atau mendapatkan panggung publik di situ gitu ya. Itulah yang kemudian ditangkap gitu sebagai isu publik yang kemudian akan dimainkan oleh kelompok-kelompok akun yang bukan organik. Ya. Jadi kalau kita lihat secara peta di media sosialnya, memang hampir semua di platform media sosial isu ini ramai sekali dan tinggi sekali ya. Isunya cukup tinggi, tapi kita harus cek gitu ya, besok akan ada apa lagi, ataukah akan ada kejutan dari isu-isu publik yang lain dalam konteks politik ya, dan yang kemudian akan menjadi magnet buat publik untuk diperbincangkan gitu. Jadi petanya akan tergantung besok bagaimana apa yang terjadi. Betul, karena kadang-kadang kalau di publik lini masa kan kita juga harus melihat ya apa yang kemudian renyah untuk dimakan oleh publik gitu kan. Oke. Dan kita juga akan lihat bagaimana yang tadi Mbak Galuh sebutkan, ada buzzer-buzzer yang memang sengaja memainkan isu ini untuk semakin jadi untuk kepentingan tertentu. Bisa dibilang begitu, Mbak Galuh? Betul. Karena ini kemudian kan saya juga berbicara ini kan dengan data gitu ya. Karena di waktu yang lalu gitu ya, balik lagi gitu, saya tegaskan lagi kan, ada salah satu kandidat bakal calon presiden yang tergelincir juga soalan isu bola gitu kan. Elektabilitasnya tergelincir karena isu bola. Apakah kemudian JIS ini gitu ya, isu ini kemudian akan dibawa juga ke soalan-soalan politik gitu, yang mungkin menarik gitu ya. Oke, Mbak Galuh, menarik sekali. Terima kasih. Kita pantau sama-sama isu ini. Apakah ada data-data dan temuan-temuan terbaru? Kita bisa diskusi lagi di lain kesempatan. Siap. Terima kasih Mbak Galuh sudah bergabung bersama kami di Sedang Viral. Terima kasih. Sampai jumpa lagi, Mbak.